Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Eh, apa kabar semua? Apakah suara saya terdengar? Baik, Bu. Terdengar Bu, Terdengar jelas, Bu. terdengar kabarnya Bu. Oke. Eh, karena sudah jam 20:01, jam 8:01, maka saya mulai aja ya untuk rekan-rekan dari kelompok 4 yang hari ini akan presentasi. Saya berikan waktu dan layarnya untuk kalian presentasi. Mungkin MC-nya siapa? Sudah ada mahasiswanya? Mas Ferdinand? Hadir, Bu. Mas Ferdinand jadi MC-nya, moderator. Ya, saya membuka Oke, materinya, Bu. oke, siap. Waktu dan layar saya persilakan untuk kelompok 4. Izin Mas Fahri mungkin bisa di-share screen. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Ibu dan teman-teman sekalian. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok keempat dipercayakan untuk mempresentasikan terkait dengan otoritas jasa keuangan. Langsung lanjut slide berikutnya, Mas Fakri. Lanjut slide berikutnya, Mas. Oke. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan eh, anggota dari kelompok keempat. Ada Manggolo Sanyori, Nabia Swita Guci, Made Ayu Budiani, Nadia Putri, Muhammad Arif Asari, Muhammad Vicky Odenti, Nurlaili Fitria, Herlin Fahik, Nasya Nurfitria, Iqbal Mahendra, Muhammad Kolil Anas, Pradipta Mirsa, Muhammad Dava Naufal, Gerhard, Gani Rama Febrianti, Muhammad Lutfi Asis, Helena Aprilia Ica Umami, Ismaliana Farhan Ferdiana, Hero Irwansah Tripurna, Marina Krisnadewi, Lisa Arifin, Kevin Alpianor, Putu Arundati Dharma Patni, kemudian Muhammad Ervan Farahi, Kemala Marsha Parahita, Suji Hastuti, Katrunada Mufida, Nurmawati, Heru Kurnia, Fakri Hamzah, Ilham Naufal Adani, saya sendiri Ferdinand David Melatunan, dan Luna Gracia Krista Ginting. Selanjutnya Mas Fahri. Nah, pada kesempatan kali ini key discussion-nya antara lain yaitu sejarah pembentukan OJK, kemudian ada penerbitan sekuritas proses pendaftaran, kemudian persyaratan laporan berkala, kemudian penerapan ketentuan Sarbanes-Oxley Act 2002 di pasar modal Indonesia, dan yang terakhir yaitu persyaratan pengungkapan. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu OJK, kemudian dasar hukum pembentukan serta tugas dan fungsinya. Slide selanjutnya, Mas. Ya, yang ini pertama adalah dasar hukum dari pembentukan OJK. Jadi OJK ini sendiri adalah lembaga independen eh, yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jadi undang-undang ini menyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugasnya. Nah, namun seiring perkembangan zaman dan munculnya fenomena ekonomi digital, payung hukum ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, reformasi undang-undang ini memberikan wewenang kepada OJK untuk mengawasi sektor keuangan
yang semakin kompleks termasuk dalamnya itu yaitu aset kripto dan inovasi teknologi finansial lainnya. Selanjutnya itu tugas dan kewenangan dari OJK. Jadi saya jelaskan dulu ini fungsi OJK itu adalah yang paling pertama menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau mengakses websitenya OJK di www.ojk.go.id, di situ OJK menjelaskan bahwa mereka menyelenggarakan tiga fungsi utama. Yang pertama yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian yang kedua, OJK memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan Harus sesuai kewenangannya. bukunya kemarin tuh. Lupa dua. Dan yang terakhir, ketiga, memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Nah, sebelum adanya OJK, pengawasan dilakukan secara terpisah. Misalnya, lembaga bank itu diawasi oleh Bank Indonesia. Kemudian, lembaga seperti pasar modal itu diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Nah, kini OJK mengintegrasikan pengawasan tersebut agar tidak ada celah hukum dalam industri keuangan yang saling terhubung. Kemudian kita lanjut ke tugas dari OJK. Jadi berdasarkan mandat dari undang-undang, OJK memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di tiga pilar utama ditambah satu pilar baru. Apa saja pilarnya? Yang pertama yaitu pada sektor perbankan, OJK memastikan bahwa bank tersebut sehat dan liquid. Kemudian pada sektor pasar modal, ini mengawasi emiten, bursa efek, dan manajer investasi. Kemudian selanjutnya yaitu pada sektor peransuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, OJK melindungi dana pemegang polis dan pensiunan, serta satu pilar baru yaitu inovasi pada teknologi sektor keuangan dan aset keuangan digital, di mana pada undang-undang yang tadi saya sebutkan itu reformasinya, OJK bertugas untuk mengawasi financial teknologi atau fintech dan kripto. Selain itu, selain pada pengawasan institusi, OJK juga bertujuan agar seluruh kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, kemudian mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat melalui edukasi dan penanganan pengaduan. Nah, jadi bisa dikatakan di sini bahwa OJK adalah wasit sekaligus pelindung dalam ekosistem keuangan di negara Indonesia. Nah, dengan dasar hukum yang kuat dan fungsi yang terintegrasi, OJK memastikan bahwa setiap rupiah yang kita simpan atau investasikan di lembaga keuangan berada dalam pengawasan yang ketat. Demikian dari saya. Selanjutnya untuk lini masa operasional akan disampaikan oleh teman saya Arudan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan presentasinya terkait dengan lini masa operasional dari OJK. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 disahkan, kemudian Presiden saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 9 anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 Juli 2012. Anggota Dewan Komisioner OJK tersebut juga termasuk 2 anggota komisioner ex officio dari Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia. Nah, setelah itu, pada tanggal 15 Agustus 2012, dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan tahap 1 untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas selama masa transisi tersebut. Nah, kemudian barulah dimulai dari tanggal 31 Desember 2012, OJK ini secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Kemudian,
pada tanggal 18 Maret 2013 dibentuk juga tim transisi OJK tahap 2 untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Kemudian selanjutnya, per 31 Desember 2013, pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan yang sekaligus menandai dimulainya operasional OJK secara penuh. Kemudian perluasan fungsi pengawasan industri keuangan non-bank pada 1 Januari 2015, OJK ini memulai pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau disebut dengan LKM. Baik, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerbitan sekuritas dalam proses pendaftaran. Sebelum perusahaan menerbitkan sekuritas seperti saham atau obligasi ke masyarakat, perusahaan juga harus melalui proses pendaftaran terlebih dahulu. Proses ini dilakukan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Proses pendaftaran adalah prosedur yang wajib di mana perusahaan menyampaikan dokumen dan informasi penting kepada OJK sebelum melakukan penawaran umum, yang tujuannya agar OJK dapat memastikan bahwa perusahaan sudah memberikan informasi yang lengkap, transparan, dan sesuai pada ketentuan. Adapun beberapa tujuan dari proses pendaftaran seperti 1, adanya keterbukaan informasi. Perusahaan wajib menyampaikan seluruh informasi yang penting seperti kondisi keuangan dan kegiatan usaha melalui dokumen prospektus. Dengan adanya prospektus, investor juga dapat mengetahui kondisi perusahaan secara jelas sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Kemudian ada juga persetujuan OJK. Tujuan kedua ini memperoleh pernyataan efektif dari OJK yang menjadi syarat utama karena tanpa persetujuan OJK, perusahaan belum diperbolehkan melakukan penawaran umum. Kemudian tujuan yang ketiga adalah perlindungan investor. Dengan melalui proses pendaftaran, OJK telah menelaah informasi yang disampaikan perusahaan agar investor dapat mengambil keputusan investasi secara rasional dan melogika. Baik, untuk ketentuan regulasi akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Ervan, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait regulasi yang menaungi atau sebagai dasar tentang proses pendaftaran. Di antaranya ada beberapa. Yang pertama terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur kewajiban pernyataan pendaftaran sebelum melakukan penawaran umum. Lalu selanjutnya POJK atau Peraturan OJK Nomor 7 /POJK.04/2017 tentang dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum yang mengatur format, isi, dan persyaratan dokumen pendaftaran. Selanjutnya POJK Nomor 53/POJK.04/2017 tentang pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan kegiatan penawaran umum yang mengatur proses pengajuan hingga status efektif. Selanjutnya POJK Nomor 12/POJK.04/2017 yang mengatur khusus obligasi dan sukuk, mengatur dokumen pendaftaran untuk efek bersifat hutang dan atau sukuk. Dan yang terakhir adalah Peraturan BEI Road IA and IB, persyaratan tambahan untuk listing di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran efek di pasar modal Indonesia. Proses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, terutama initial public offering atau IPO, merupakan tahapan krusial yang melibatkan berbagai pihak dengan peran masing-masing. Di antaranya adalah yang pertama emiten atau issuer sebagai penggerak utama proses IPO. Emiten adalah perusahaan yang berniat melakukan penawaran saham atau efek lainnya kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Dalam konteks ini, emiten bertindak sebagai pihak utama yang menginisiasi proses pendaftaran ke OJK. Tanggung jawab emiten sangat luas, meliputi menyusun dan mengajukan dokumen pendaftaran, bertanggung jawab atas kebenaran, memenuhi persyaratan, serta berkolaborasi. Selanjutnya ada penjamin emisi efek atau underwriter
pelaku mitra strategis dalam penjualan saham. Underwriter ini adalah perusahaan sekuritas yang ditunjuk oleh emiten untuk memfasilitasi proses IPO. Peran mereka sangat strategis dengan fungsi sebagai berikut: membantu menyusun prospektus, melakukan due diligence, menetapkan harga saham, menjamin pemasaran saham, dan bertanggung jawab bersama emiten. Selanjutnya adalah OJK sendiri sebagai regulator dengan tugas yaitu memastikan dokumen pendaftaran telah lengkap dan memenuhi syarat formal serta menerima kenyataan efektif. Dan yang selanjutnya adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai penyelenggara pasar dan penilai kelayakan listing dengan peran menilai kelayakan teknis dan operasional, melakukan listing verification, serta menjadi wadah perdagangan saham. Dan selanjutnya ada profesi penunjang selaku pilar keadilan dan independensi. Contoh-contoh antaranya adalah auditor, konsultan hukum, appraiser, serta notaris. Lalu di slide selanjutnya terdapat beberapa mekanisme proses pendaftaran. Yang pertama, persiapan internal dari emiten itu sendiri. Selanjutnya adalah penunjukan pihak profesional, dilanjutkan penyusunan dokumen pendaftaran, pengajuan ke OJK, evaluasi dan komunikasi dengan OJK, pernyataan pendaftaran menjadi efektif, serta yang terakhir penawaran umum dan pencatatan listing. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian laporan berkala. Laporan berkala adalah laporan informasi keuangan yang wajib disampaikan oleh emiten untuk perusahaan publik kepada otoritas jasa keuangan dan bursa efek dalam periode tertentu. Dalam hal ini, laporan berkala wajib disampaikan kepada OJK sebagai otoritas pengawasan sektor jasa keuangan serta Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara pengawas perdagangan efek. Penyampaian laporan kepada kedua lembaga ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian pasar modal. Dasar hukum tentang pelaporan berkala ini pertama, Peraturan OJK Nomor 29 POJK 04 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Kedua, PSAK. PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan dan PSAK network. Serta berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Laporan berkala bertujuan menyediakan informasi terkini tentang kondisi keuangan perusahaan dan menjamin transparansi dan keterbukaan bagi investor dan menjaga keteraturan dan perdagangan dan perlindungan investor. Tujuan laporan berkala ini disusun disampaikan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran terkini dan menyeluruh mengenai kondisi keuangan serta kinerja perusahaan. Informasi ini mencerminkan posisi laporan keuangan hasil usaha arus kas pada periode tertentu sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi oleh para pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pemegang saham. Kedua tujuannya, menjamin transparansi dalam keterbukaan informasi. Melalui laporan berkala, emiten atau perusahaan menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan di pasar modal. Investor memperoleh akses yang setara terhadap informasi dan materi perusahaan sehingga dapat meminimalkan terjadinya asimetri informasi antara manajemen dan publik. Tiga, tujuannya mendukung pengambilan keputusan investor. Informasi yang terkandung dalam laporan berkala menjadi dasar bagi investor dalam mengambil keputusan investasi, baik untuk membeli, menahan, atau menjual efek ini saham yang dia miliki. Dengan informasi yang ada, tepat waktu investor dapat menilai risiko dan potensi imbal hasil yang dari emiten yang mereka miliki. Berikutnya, tujuannya menjaga keteraturan perdagangan efek. Ketersediaan informasi yang konsisten dan membantu menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, efisien. Laporan berkala mencegah spekulasi yang
yang berlebihan akibat kurangnya informasi dan membantu menjaga stabilitas pasar modal. Yang terakhir, tujuannya adalah perlindungan bagi investor. Dengan adanya kewajiban menyampaikan laporan berkala, investor memperoleh perlindungan dari praktik yang dapat merugikan, seperti menyembunyikan informasi atau menyampaikan informasi yang menyesatkan. Hal ini memperkuat kepercayaan publik atas pasar modal dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Next, slide 8. Berikut saya jelaskan ini ada jenis-jenis laporan berkala yang disampaikan oleh para emiten. Pertama, laporan keuangan auditif. Laporan keuangan auditif merupakan laporan keuangan yang paling utama dan krusial bagi emiten atau perusahaan publik karena menggambarkan kondisi keuangan kinerja perusahaan secara menyeluruh selama 1 tahun buku. Laporan ini menjadi sumber utama informasi bagi regulator, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai kesehatan keuangan, kinerja operasional, serta keberlanjutan usaha perusahaan. Dan laporan keuangan auditif wajib disampaikan maksimal 4 bulan terakhir setelah tahun buku. Ini menyesuaikan dengan pelaporan SP tahunan. Kedua, yang ketiga harus diaudit oleh KAP yang terdaftar di OJK. Laporan keuangan harus diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Audit dilakukan memberikan opini independen kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan adanya audit, tingkat keandalan dan kredibilitas yang keuangan yang meningkat sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif oleh investor, manajemen, dan para regulator. Membuat laporan keuangan harus lengkap catatan laporan segmen jika relevan dan laporan manajemen perusahaan. Laporan keuangan membuat laporan lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan likuiditas, laporan arus kas, CALK, dan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan rinci mengenai kebijakan akuntansi, rincian akun-akun penting, serta informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara menyeluruh. Selain itu, apabila perusahaan memiliki lebih dari satu segmen usaha atau wilayah operasional yang signifikan, laporan ini membuat laporan segmen memberikan gambaran kinerja masing-masing segmen usaha sehingga investor dapat menilai kontribusi dan risiko setiap segmen terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Laporan keuangan tahunan ini juga dilengkapi dengan laporan manajemen yang berisi tentang penjelasan dan analisa manajemen mengenai kinerja keuangan, pencapaian, tantangan, serta prospek perusahaan ke depan. Selanjutnya jenis laporan kedua itu laporan interim. Sebenarnya ini nggak terlalu jauh beda ya dengan laporan keuangan, tapi ini lebihnya tidak ke audited. Ini isinya overall masih sama. Sini ada keuangan interim itu ada 3 ya, triwulan. Triwulan itu ada 3, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Triwulan 1, 2, 3 ini tidak audit, tapi dilengkapi oleh yang laporan keuangan audited pada akhir April tahun berikutnya. Dan disampaikan paling lambat 1 bulan untuk perusahaan besar dan maksimal 2 bulan untuk perusahaan dengan aset tertentu. Biasanya kita bisa akses laporan triwulan ini ada di IDX website resmi yang saham yang TBK. Kita bisa pantau perkembangan perusahaan kita secara berkala dan apakah kebijakan itu berdampak signifikan terhadap keadaan perusahaan. Selanjutnya ada laporan tahunan atau annual report. Laporan tahunan atau annual report merupakan laporan komprehensif yang disusun oleh perusahaan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja, kondisi keuangan, tata kelola, arah strategi perusahaan dalam 1 tahun. Laporan ini menjadi media akuntabilitas dan transparansi kepada pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemegang saham, regulator, kreditur, investor, publik, dan pemerintah. Dan laporan ini harus disampaikan maksimal 4 bulan setelah tahun buku berakhir, berisi dan laporan annual ini berisi
eh, profil perusahaan, analisa manajemen, GCG, laporan direksi komisaris, serta laporan keuangan yang telah diaudit seperti yang pada awal tadi. Di sini kita bedah sedikit isi dari laporan annual report. Pertama ada profil perusahaan. Biasanya berisi informasi dari perusahaan antara lain sejarah dan latar belakang perusahaan, visi misi, kegiatan usaha utama, struktur organisasi, kepemilikan saham, dan afiliasi, serta informasi anak perusahaan dan cabang. Tujuannya memberikan gambaran identitas dan karakter bisnis dari perusahaan. Kedua, analisis pembahasan manajemen. Bagian ini menjelaskan kinerja operasional dan keuangan selama tahun berjalan, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, tantangan dan risiko, serta strategi mitigasi tantangan risiko tersebut, prospek usaha rencana ke depan. Ini berguna sebagai sudut pandang manajemen dalam menjelaskan angka-angka keuangan. Ketiga, tata kelola perusahaan atau good governance, GCG. Membuat struktur dan mekanisme tata kelola tugas dan tanggung jawab direksi dan komisaris, komite audit dan pendukung lainnya, sistem pengendali internal, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan. Tata kelola perusahaan ini bertujuan menunjukkan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Yang keempat, berisi tentang laporan direksi, yang memuat laporan direksi, pencapaian kinerja, kebijakan strategis, dan tata kelola perusahaan. Dan laporan Dewan Komisaris, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kinerja direksi. Di laporan ini, kita menunjukkan adanya check and balances dalam pengelolaan perusahaan oleh para Dewan Komisaris dan direksi. Yang kelima, berisi tentang laporan keuangan yang telah diaudit, itu telah dijelaskan pada yang awal tadi. Di sini saya menjelaskan sedikit manfaat annual report. Annual report itu adalah media pertanggungjawaban manajemen, dasar pengambilan keputusan investor dan kreditur yang berdasarkan laporan keuangan audited, alat menilai kinerja perusahaan, sarana memenuhi kewajiban regulasi meningkatkan kepercayaan publik. Selanjutnya mengenai komponen akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Dada. Baik, akan saya lanjutkan. Komponen yang wajib dalam laporan dan persyaratan penyampaian ke Bursa Efek Indonesia. Komponen wajib dalam laporan berkala: 1. Informasi keuangan, 2. Informasi segmen operasi, 3. Pengungkapan material. Untuk persyaratan penyampaian ke Bursa Efek Indonesia, 1. Pelaporan dilakukan melalui SPE OJK dan sistem pelaporan Bursa Efek Indonesia. 2. Pengumuman kepada publik. 3. Jika terlambat menyampaikan laporan berkala, dikenakan sanksi administratif. Selanjutnya, prinsip penyajian laporan berkala. 1. Penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Kepatuhan terhadap SAK. Entitas harus membuat pernyataan eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK. Kelangsungan usaha. Manajemen membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usahanya. Dasar akrual. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Baik, selanjutnya akan dibantu dengan teman saya. Baik, saya izin melanjutkan terkait dengan penerapan ketentuan Sarbanes-Oxley Act 2002 di Pasar Modal Indonesia. Untuk pengertiannya sendiri, jadi Sarbanes-Oxley itu adalah undang-undang atau hukum federal Amerika Serikat yang mana di dalamnya itu mengatur pelaporan keuangan dan akuntansi perusahaan publik. Untuk tujuan utamanya itu untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga pengendalian internal perusahaan. Nah,
Tapi perlu diketahui bahwa ketentuan ini tidak berlaku di Indonesia. Namun ketentuan Sarbanes-Oxley ini masih berlaku untuk perusahaan asing yang terdaftar di Bursa Saham Amerika Serikat, termasuk juga perusahaan Indonesia jika perusahaan tersebut listing di Amerika Serikat. Kemudian untuk latar belakangnya, jadi untuk ketentuan Sarbanes-Oxley ini ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2002 dan juga disahkan Kongres Amerika di Chicago, di mana kata Sarbanes-Oxley ini berasal dari dua orang tokoh yaitu Paul Cyprus Sarbanes dan juga Michael Garver Oxley, di mana kedua tokoh tersebut adalah senator di Amerika Serikat. Untuk tujuan dibuatnya ketentuan Sarbanes-Oxley ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar modal. Karena pada tahun tersebut banyak sekali skandal akuntansi perusahaan besar yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Kemudian untuk tujuan dan manfaat, sebenarnya untuk tujuan dan manfaat ini banyak sekali, tapi di dalam isi dari ketentuan Sarbanes-Oxley ini dijelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama itu untuk membentuk Public Company Accounting Oversight Board, di mana pembentukan ini dibentuk sebagai pengawas audit. Kemudian yang kedua itu untuk mendorong penguatan pengendalian internal. Kemudian yang ketiga itu untuk manfaat jangka panjangnya, ini Sarbanes-Oxley ini diharapkan akan menghasilkan laporan yang lebih handal. Kemudian juga transparansi juga meningkat dan juga mengurangi risiko penipuan. Boleh next. Untuk penerapan prinsip Sarbanes-Oxley sendiri di Indonesia, untuk Sarbanes-Oxley ini memang tidak wajib di Indonesia karena memang merupakan hukum federal di Amerika Serikat. Namun prinsip-prinsipnya itu seringkali diadopsi secara sukarela oleh perusahaan Indonesia yang listing di Bursa Saham New York gitu. Di mana seperti menjadi anak perusahaan Amerika Serikat atau ingin meningkatkan tata kelola dan juga kredibilitas untuk menarik investor global. Kemudian untuk pasar modal Indonesia sendiri itu diawasi oleh OJK dengan transparansi laporan keuangan sebagai aspek penting untuk menarik investor. Di mana sejak tahun 2012 IAI menerapkan SAK berbasis IFRS guna memperkuat kualitas pelaporan. Meskipun ketentuan Sarbanes-Oxley ini bukan regulasi Indonesia, namun prinsip-prinsipnya itu tetap menjadi rujukan global bagi banyak perusahaan. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk bentuk penerapan dan prinsip Sarbanes-Oxley Act di Indonesia ini diadopsi oleh OJK beberapa ketentuannya. Ketentuan yang pertama itu seperti untuk bagian 302 dari Sarbanes-Oxley Act ini terkait sertifikasi CEO dan CFO tanggung jawab pribadi atas laporan keuangan. Di Indonesia sendiri masuk ke dalam atau diserap oleh OJK di peraturan OJK terkait laporan tahunan dan publikasi. Misalnya POJK nomor 32 garing POJK titik 04 garing 2014 eh, yang berbunyi direksi dan atau komisaris harus menyatakan tanggung jawab atas kebenaran material laporan keuangan dan laporan tahunan. Pernyataan ini seringkali harus ditandatangani oleh direktur utama dan direktur keuangan. Lalu selanjutnya ada independensi komite audit, yaitu komite audit harus 100% memiliki independen dan memiliki financial expert. Di Indonesia sendiri diserap untuk POJK atau peraturan OJK tentang komite audit. Misalnya peraturan OJK nomor 55 garing POJK 04 garing 2015 tentang mewajibkan komite audit untuk terdiri dari anggota dewan komisaris yang independen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan manajemen. Salah satu anggota seringkali disyaratkan memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Lalu selanjutnya yaitu perlindungan whistleblower, yaitu melindungi karyawan yang melaporkan kecurangan tentang perusahaan. Di Indonesia sendiri diserap dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan regulasi internal perusahaan atau GCG.
yaitu regulasi di Indonesia dan pedoman GCG perusahaan publik mendorong perusahaan untuk memiliki sistem whistleblowing yang efektif, seringkali bekerja sama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK untuk memberikan perlindungan. Selanjutnya ada pembentukan PCAOB di Sabana Soslay X, yaitu badan independen yang mengawasi dan menginspeksi KAP yang mengaudit perusahaan publik di Indonesia sendiri diserap dalam pembentukan OJK atau PP3K, PPPK Kementerian Keuangan. OJK mengawasi perusahaan publik dan pasar modal. Lalu PPPK Kementerian Keuangan melakukan perizinan dan pengawasan kualitas terhadap KAP dan AP. Mirip dengan fungsi pengawasan profesi yang dilakukan PCAOB. Lalu selanjutnya independensi auditor, yaitu pembatasan ketat jasa non-audit dan rotasi rekanan audit wajib. Di Indonesia sendiri diserap dalam SPAP dan peraturan PPPK Kementerian Keuangan. Menerapkan aturan ketat mengenai independensi KAP terhadap klien audit. Lalu terdapat batasan layanan non-audit yang boleh diberikan dan batasan lama penugasan audit oleh KAP. Lalu terakhir juga sama terkait, oh ini sudah sepertinya. Selanjutnya, Mas. Nah, di Indonesia sendiri, Sarbanes Oxley X ini tidak bisa diterapkan sepenuhnya karena ada beberapa tantangan. Yang pertama ada perbedaan dari regulasi itu sendiri. Nah, jadi eh, tantangan yang pertama terkait perbedaan regulasi karena di US sendiri atau Amerika Serikat sendiri berbasis sistem hukum dan praktis, sementara di Indonesia memiliki kerangka hukum dan regulasi yang tersendiri. Jadi hal itu yang membuat sulitnya diterapkan di Indonesia. Selain itu potensi overlap dan juga konflik antara peraturan US dengan peraturan Indonesia sendiri yang menyebabkan sulitnya untuk diterapkan secara menyeluruh. Selanjutnya ada biaya implementasi yang juga tinggi. Hal ini menjadi beban sendiri eh, Aku mamse yo. bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kekurangan ya Bani, mau minta marah yo kalau kamu lihat. terkait eh, sumber daya manusia ini sendiri yang terlalu over, lalu dari eh, konflik kepentingan dan juga budaya kerja yang lalu ada enforcement menjadi tantangan di perbedaan di lingkungan bisnis. Mungkin sekian dari Selanjutnya adalah persyaratan pengungkapan, di mana pengungkapan atau disclosure merupakan penyampaian informasi yang relevan, andal, dan bermanfaat dalam laporan keuangan agar pengguna dapat membuat keputusan ekonomi secara tepat. Dalam hal ini adalah investor, kreditur, ataupun regulator. Nah, informasi yang diungkapkan tidak hanya berupa laporan keuangan utama, tapi juga catatan, penjelasan, berupa informasi tambahan mengenai kebijakan dan risiko perusahaan. Nah, di Indonesia, regulasi pengungkapan diatur oleh OJK berdasarkan undang-undang dan peraturan pasar modal. Nah, misalnya definisi dan kewajiban seperti informasi atau fakta material yang tercantum dalam POJK 31 garing POJK 04 garing 2015 tentang keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik. Nah, tujuan dari pengungkapan menurut Christensen et al. Yaitu yang pertama adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan investasi. Nah, investor tentunya membutuhkan data yang akurat agar dapat menilai risiko dan potensi keuangan. Nah, yang kedua adalah menjelaskan rincian komponen laporan keuangan secara transparan agar pengguna laporan memahami struktur dan detail keuangan perusahaan.
Yang ketiga adalah memberikan informasi mengenai risiko, ketidakpastian, dan prospek usaha di masa depan. Nah, dengan transparansi ini akan membantu investor dalam mengantisipasi potensi masalah ataupun peluang di masa depan. Kemudian yang keempat adalah memenuhi persyaratan hukum dan standar akuntansi. Next. Menurut Baker et al., pengungkapan ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah mandatory disclosure, yang merupakan pengungkapan wajib sesuai regulasi pasar modal, seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan keuangan audit, dan laporan corporate governance. Nah, tujuan dari mandatory disclosure ini adalah untuk memenuhi persyaratan hukum dan regulasi agar transparansi minimum tercapai. Yang kedua adalah voluntary disclosure, yang merupakan pengungkapan sukarela untuk meningkatkan transparansi, seperti laporan ESG, strategi digital perusahaan, dan forecast management. Nah, tujuan dari voluntary disclosure ini merupakan memberikan informasi tambahan kepada investor dan membangun kepercayaan. Yang ketiga adalah segment disclosure, yang merupakan pengungkapan informasi segmen usaha berdasarkan PSAK 5 untuk membantu investor melihat profitabilitas beberapa segmen, diantaranya segmen pendapatan, laba rugi, dan aset. Nah, tujuannya adalah agar investor dapat melihat kontribusi masing-masing unit bisnis terhadap kinerja keseluruhan. Next. Nah, dalam regulasi pasar modal Indonesia, pengungkapan dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama ada mandatory disclosure, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa hal ini wajib diungkapkan. Contohnya yang pertama adalah prospektus saat penawaran umum, misalnya IPO atau obligasi. Prospektus ini harus memuat informasi keuangan, profil perusahaan, risiko, struktur modal, dan aspek material lainnya. Regulasi terkait proses ini diatur dalam regulasi OJK tentang penawaran umum dan pendaftaran efek. Yang kedua adalah laporan keuangan berkala, di mana minimal laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Hal ini diatur dalam POJK 14 garing POJK.04 tahun 2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Yang ketiga adalah laporan keuangan atau annual report, yang memuat ringkasan data keuangan penting, laporan direksi dan komisaris, dan informasi lainnya. Diatur dalam POJK 29 garing POJK.04 garing 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Yang keempat adalah informasi atau fakta material lainnya, di antaranya adalah aksi korporasi besar, perubahan manajemen atau pemegang saham, transaksi material, perubahan kegiatan usaha, bangkrutan atau pelit, dan sebagainya. Hal ini diatur dalam POJK 31 tahun 2015. Kemudian yang kedua ada voluntary disclosure, di mana perusahaan dapat juga memberikan informasi tambahan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder. Misalnya seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu laporan keberlanjutan, informasi ESG, strategi bisnis jangka panjang, inovasi, dan aspek non-keuangan lainnya. Beberapa pengungkapan keberlanjutan ini sebelumnya bersifat sukarela, namun kini sebagian telah menjadi mandatori berdasarkan POJK 51 tahun 2017 dan roadmap OJK terutama untuk lembaga jasa keuangan dan emiten besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Persilakan. Melanjutkan pemaparan terkait materi OJK terkait dengan pengungkapan pelaporan berkelanjutan. Mulai dari tahun 2025 sampai 2027, OJK menerapkan kewajiban pelaporan keberlanjutan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 serta Peta Jalan OJK terkait Sustainable Finance. Jadi, pada tahun 2024 ke belakang masih bersifat voluntary bagi sebagian besar entitas, tapi sekarang mulai mandatori secara bertahap. Lalu, regulasi OJK mengenai disclosure diatur secara spesifik dalam peraturan OJK, antara lain POJK nomor 31 tahun 2015 terkait dengan keterbukaan fakta material,
POJK nomor 14 tahun 2022 terkait dengan laporan keuangan berkala. Kemudian POJK nomor 70 tahun 2017 terkait dengan laporan keuangan emiten. Kemudian POJK nomor 8 tahun 2015 terkait dengan website emiten. POJK 17 nomor 2 POJK nomor 17 tahun 2020 terkait dengan transaksi material. POJK 42 tahun 2020 terkait dengan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Kemudian POJK 15 tahun 2020 dan POJK nomor 16 tahun 2020 terkait dengan keterbukaan RUPS. Lalu POJK 51 tahun 2017 terkait dengan laporan keberlanjutan. Lalu yang terakhir terkait dengan surat edaran OJK nomor 16 tahun 2021 terkait dengan format prospektus. Kemudian untuk mekanisme pelaporan dan publikasi informasi, ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian, yaitu antara lain yang pertama, emiten atau perusahaan publik harus menyampaikan laporan dan informasi melalui sistem pelaporan elektronik yang dikelola oleh OJK. Kedua, secara umum, setiap kali emiten atau perusahaan publik mengetahui adanya fakta material, yaitu informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal atau investor atau penilaian harga efek, maka perusahaan wajib segera menyampaikan dan mengumumkan informasi tersebut, di mana batas waktu penyampaian yang ditetapkan adalah paling lambat 2 hari kerja setelah fakta material tersebut diketahui oleh manajemen perusahaan, kecuali untuk aksi korporasi tertentu yang tunduk pada ketentuan waktu khusus di PJOK. Kemudian poin yang ketiga yaitu terkait dengan untuk perusahaan publik harus tercatat di bursa. Pengumuman dapat dilakukan melalui situs web emiten atau perusahaan, situs web bursa efek, dan atau surat kabar nasional, tergantung peraturan pelaksanaannya. Kemudian, laporan tahunan dan laporan keuangan berkala harus memuat elemen-elemen penting seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta informasi lengkap mengenai struktur manajemen, susunan pengurus, analisis manajemen, dan aspek lain sesuai dengan regulasi. Kemudian, sanksi atas pelanggaran pengungkapan, di mana perusahaan atau emiten yang gagal memenuhi kewajiban disclosure atau pengungkapan, misalnya gagal menyampaikan informasi material tepat waktu, menyampaikan informasi tidak lengkap atau menyesatkan, dapat dikenakan sanksi, baik administratif maupun reguler, termasuk denda, pembekuan status pendaftaran, atau tindakan lainnya sesuai dengan regulasi OJK, di mana sanksi ini penting untuk menjaga integritas pasar dan memberi efek jerak agar perusahaan konsisten menjalankan kewajiban transparansi. Kemudian, peran disclosure dalam mendorong good corporate governance dan kepercayaan investor. Dengan penerapan persyaratan pengungkapan yang ketat, perusahaan diharapkan mengadopsi praktik tata kelola yang baik atau CGC, good corporate governance, membangun reputasi transparan dan meningkatkan kepercayaan investor, baik investor domestik maupun investor asing. Informasi lengkap dan akurat memungkinkan investor membuat penilaian risiko dan potensi imbal hasil yang rasional, sehingga membantu efisiensi pasar dan stabilitas keuangan. Selain itu, sebagai bagian dari tren global, disclosure termasuk sukarela seperti pelaporan berkelanjutan atau sustainability finance dapat mendukung praktik keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan ESG, environmental, social, dan governance, yaitu kerangka kerja framework yang digunakan untuk menilai kinerja dan keberlanjutan suatu perusahaan di luar aspek keuangan semata. Hal tersebut menjadikan perusahaan publik di Indonesia lebih kompetitif dan dipercaya. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami
yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab apabila terdapat pertanyaan, masukan maupun diskusi yang lebih lanjut terkait dengan materi yang telah kami presentasikan. Oke, terima kasih untuk kelompok penyaji, kalau yaitu kelompok 4. Kita beri tepuk tangan dulu atau aplaus untuk rekan-rekan mahasiswa yang tadi sudah presentasi. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Mbak Rosa. Mungkin saya buka satu pertanyaan saja ya, karena memang sudah mau Izin, jam 9. Ya, saya silakan Mbak Rosa. apakah terdengar jelas suara saya? Ya, terdengar Mbak. Eh, Silakan Mbak. oh iya, izin bertanya kepada kelompok 4 terkait prinsip SOX tadi ya. Kalau di Indonesia itu berdasarkan prinsip SOX, menurut kalian di manakah yang paling sulit itu untuk diterapkan di Indonesia dan apa saja faktornya yang menghambat penerapan SOX tersebut, misalnya kayak regulasi, budaya organisasi di Indonesia atau biaya implementasinya. Sekian. Oke, itu tadi pertanyaan dari Mbak Rosa ya. Terima kasih Mbak Rosa atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab dari kelompok penyaji. Sebelum itu mungkin sebelah mau ditampung dulu ya, kelompoknya Mas Fahri ya. Ya, siap Ibu. Kami izin untuk diskusi terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum itu saya mungkin menambahkan ya, teman-teman. Oke, tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji atau kelompok 4 sudah sangat bagus ya. Tadi memaparkan berkaitan dengan OJK, terus ada namanya tadi ya, SOC yang tadi ya, atau Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Nah, ini muncul saat mungkin tadi udah dijelasin ya, sepintas sama kelompok penyaji tadi eh ini adalah undang-undang dari Federal Amerika Serikat. Gitu ya. Tadi pertanyaannya nyambung juga ke Mbak Rosa ya, yang berpengaruh dirancang untuk melindungi investor dengan meningkatkan transparansi, akurasi, dan kendala laporan keuangan perusahaan publik. Nah, di sini latar belakangnya si SOC ini muncul adalah ketika ada kasus Enron ya, yang Enron, WorldCom, dan Ataico yang sempat booming gitu ya. Skandal-skandal ini menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi investor dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pasar modal. Sehingga ada dua sponsor, yaitu ada dari Senator Paul Sarbanes dan perwakilannya adalah Michael G. Oxley. Tujuannya adalah untuk mencegah kecurangan, meningkatkan akuntabilitas, melindungi investor, terus independensi auditor gitu ya. Terus tadi ada sectionnya ya, kalau yang dari SOC itu section 302, yaitu berkaitan dengan corporate responsibility. Nah, di sini yang sudah dipaparkan juga oleh kelompok penyaji bahwa CEO dan CFO wajib menandatangani dan menyertifikasi secara pribadi bahwa laporan keuangan akurat dan tidak ada informasi penting yang disembunyikan. Nah, ini relevan dengan peraturan yang apa namanya diterapkan oleh OJK, yaitu POJK 14 tahun 2022, di mana direksi perusahaan publik wajib menandatangani surat pertanggungjawaban
atas laporan keuangan berkala jika terjadi kesalahan material yang disengaja, direksi dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Terus yang kedua ada section ke 404 ya, di mana ini bagian dari internal control. Kalau dari SOP mewajibkan manajemen membangun dan melaporkan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Nah, sedangkan dari regulasi OJK, OJK melalui berbagai POJK seperti POJK tentang tata kelola emiten, mewajibkan perusahaan melakukan sistem pengendalian internal yang efektif, perusahaan harus menjelaskan sistem pengendalian internal mereka dalam laporan tahunan. Dan yang terakhir tadi ada dua lagi ya, independensi auditor dan komite audit. Nah, di sini melarang auditor eksternal memberikan jasa non audit tertentu seperti konsultasi IT atau pembukuan pada klien audit yang sama untuk menjaga objektivitas. Wajib membentuk komite audit yang independen. Nah, ini relevan dengan peraturan dari POJK 9 tahun 2023 dan POJK 55 tahun 2015. OJK mengatur pembatasan masa kerja akuntan publik atau rotasinya dan kewajiban adanya komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Anggota komite audit juga harus memiliki keahlian di bidang akuntan dan keuangan. Gitu. Terus yang terakhir adalah perlindungan pelapor atau whistleblowing ya. Di sini SOC itu ada di section 806. Berikan perlindungan bagi karyawan yang melaporkan kecurangan perusahaan. Nah, ini relevan dengan POJK atau peraturan dari OJK tentang tata kelola, yaitu OJK mendorong eh, dan bagi lembaga jasa keuangan tertentu mewajibkan adanya mekanisme whistleblowing system atau WBS. Perusahaan publik diwajibkan mengungkapkan kebijakan peraturan bagi pelapor dalam laporan tata kelola mereka. Selanjutnya tadi ada mandatory dan pengungkapan ya. Dasar regulasi pasar modal Indonesia dibagi menjadi dua. Ada mandatory atau pengungkapan wajib ya seperti laporan keuangan berkala gitu. Terus ada laporan tahunan gitu. Atau informasi atau fakta internal lainnya gitu. Seperti aksi korporasi besar, perubahan manajerial atau pemegang saham, transaksi material, perubahan kegiatan usaha, kebangkrutan atau kepailitan gitu ya. Selain itu ada prospektus pada saat penawaran umum. Nah, sedangkan menurut dari kelompok penyaji ya, ada satu lagi namanya voluntary disclosure atau pengungkapan sukarela. Nah, di sini menyebutkan bahwa bagiannya adalah laporan keberlanjutan atau informasi ESG gitu ya, strategi bisnis jangka panjang, inovasi, dan aspek non-keuangan lainnya. Nah, tapi kalau menurut saya, karena memang kita itu apa ya ranahnya udah mulai apa ya perusahaan itu sudah mulai digerakkan bukan hanya mencari profit semata gitu ya, harus memikirkan dari triple bottom line, harus ada eh, memikirkan people, planet, terus profitnya gitu ya. Nah, di sini eh, laporan keberlanjutan itu tidak sepenuhnya lagi menjadi bagian eh, pengungkapan sukarela gitu ya, tapi harus menjadi pengungkapan wajib atau mandatory gitu. Nah, ini adalah dasarnya ya berdasarkan POJK nomor 51 garis miring POJK 03 garis miring 2017, laporan keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban hukum bagi LJK atau lembaga jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, dan pembiayaan, emiten, perusahaan, selain itu ada emiten, perusahaan yang efeknya tercatat di bursa ya, jadi ada yang ada di BI itu sudah seharusnya memaparkan atau mengungkapkan dari laporan keberlanjutan, terus ada perusahaan publik
penerapan ini dilakukan secara bertahap sejak 2019 dan pada tahun 2025 sampai 2026. Hampir seluruh kategori perusahaan publik dan lembaga keuangan berskala besar sudah jatuh tempo untuk wajib menyampaikan laporan ini gitu. Dan kenapa dulu dianggap voluntary? Nah, sebelum tahun 2017, laporan ini memang bersifat sukarela dan biasanya dilakukan oleh perusahaan hanya untuk meningkatkan citra atau memenuhi standar global, ya seperti standar GRI gitu ya. Namun untuk meningkatkan transparansi risiko lingkungan dan sosial yang ESG tadi, ya kan, OJK mengubah statusnya menjadi wajib. Itu apalagi kan memang pergeserannya adalah ketika ada peraturan yang memang Indonesia ikut serta dalam net zero emission ya, gitu. Jadi eh, peraturan green green finance itu bisa merubah dari tadi yang voluntary menjadi mandatory. Gitu ya mungkin ya dari kelompok tambahan saya ada untuk kelompok penyaji yaitu kelompok 4. Mungkin pertanyaan dari Mbak Rosa bisa langsung dijawab aja Mas. Izin menjawab Ibu dan teman-teman sekalian. Menurut apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Terdengar. Terima kasih. Menurut kelompok kami, mungkin bagian yang paling sulit diterapkan di Indonesia itu adalah bagian 404 atau Section 404 dari penerapan si Sarbanes-Oxley ini. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa prinsip SOX ini di bagian 404 itu adalah Internal Control over Financial Reporting, yang artinya SOX itu lebih mementingkan pengendalian internal daripada pelaporan keuangannya. Nah, di mana artinya itu manajemen itu wajib menilai efektivitas pengendalian internal, terus harus ada auditor eksternal yang memberikan opini independen atas laporan internal kontrolnya. Terus yang terakhir itu dokumentasi, baik itu proses, resiko, kontrol, itu harus sangat rinci dan sangat teruji. Sedangkan yang kita tahu di Indonesia itu masih sangat sulit dilakukan karena prosesnya itu belum terdokumentasi dengan baik. Misal SOP-nya itu belum tertulis di suatu perusahaan atau belum dilakukan, kalaupun misalnya tertulis, belum dilakukan dengan baik. Terus bukti pengecekan terhadap suatu proses kerja itu terkadang belum ada dan lain-lain. Nah, yang kedua, pengendalian harus terus dilakukan. Nah, jadi kita tuh nggak bisa hanya buat SOP lalu dijalankan dan sudah selesai. Harus ada kontrol untuk pengujian berkala dan biasanya butuh tim khusus untuk menjalankan pengujian tersebut. Nah, yang terakhir, tentu seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya bahwa penerapannya itu membutuhkan biaya yang mahal. Tantangan di Indonesia itu ada biaya yang harus dikeluarkan gitu untuk patuh terhadap section tersebut. Nah, supaya patuh pada section itu, kita itu membutuhkan konsultan, terus membutuhkan sistem IT yang memadai, membutuhkan audit tambahan, dan tentu saja membutuhkan karyawan yang banyak melakukan dokumentasi proses. Nah, banyak perusahaan yang masih berpikir jika usahanya berjalan dengan baik, maka tidak membutuhkan hal-hal tersebut. Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apabila ada tambahan dari teman-teman, dipersilahkan. Izin Bu Mutiara mungkin menambahkan sedikit karena tadi mungkin saya yang mempresentasikan terkait ini. Jadi mungkin kendala terbesarnya salah satunya itu adalah perbedaan regulasi ya. Karena kan terlihat juga di Indonesia dan juga tes apa suara terdengar Bu? Terdengar. Iya. Karena di Indonesia dan juga US sendiri kan dari bentuk negara sendiri juga beda ya, federal dan juga republik. Jadi pasti hukumnya juga berbeda. Alhasil tidak semuanya Sarbanes Oxley Act ini atau SOX ini
dapat diterapkan di Indonesia seperti itu. Jadi dari awalnya juga sudah sulit dan juga pasti ke bawahnya juga semakin sulit. Seperti itu mungkin Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Gimana Mbak Rosa untuk Rosa atau Rosi tadi orang Rosa? Rosa ini ya, penyanyi Rosa. Oke, Mbak Rosa gimana? Gimana Mbak Rosa? Iya, Apakah Bu. sudah terjawab? Terjawab, Bu. Jelas. Terima Oke, kasih kelompok 4. ya. Tadi berarti dari section berapa yang sulit Mbak? 404 ya? Ya, Ibu. Ya, pernah dicoba juga ya, tapi memang eh, dicoba pernah dialami oleh PT Telkom ya saat awal listing di bursa AES itu, tapi dia memang mengalami lonjakan biaya operasional dan administrasi yang sangat signifikan, sehingga memang hal ini eh, dianggap sangat sulit ya untuk diterapkan dari penerapan si SOX ini ke penerapan POJK POJK tentang tata kelola. Gitu ya, Mbak Rosa ya. Oke, good Mbak Rosa untuk pertanyaannya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, karena sudah tidak ada, Bu Muti gimana sih? Tadi katanya satu, tapi nanya lagi. Ya udah, oke, karena udah jam 9 ya, teman-teman ya. Saya rasa hari ini saya cukupkan. Hari ini Alhamdulillah nggak cukup banyak ya tadi pemaparannya juga, slide-nya juga nggak banyak, tapi mencakup semua gitu ya. Oke, terakhir kita sesi foto. Jadi nanti, oh ya, untuk tugas kan sudah saya berikan ya, teman-teman silakan dikerjakan. Terus UTS juga, karena memang kami ini lagi eh, ngurus untuk wisuda ya. Wisuda kan nanti untuk senior-senior kalian itu kan di tanggal 18. Jadi prodi itu agak ribet ya di ikut sertakan menjadi panitia gitu ya. Jadinya mungkin saya sambil apa ya menyicil gitu ya UTS, nilai UTS, tugas gitu. Dan UASnya kan tinggal eh, saya masukkan aja gitu ya nanti after UAS sudah selesai. Tuh. Jadi silakan dikerjakan dulu. Terus untuk absensi nanti kalau misalkan saya akan absensi Hamin berapa mungkin saya akan menyampaikan ke perwakilan kelas untuk disampaikan kembali ke grup gitu ya. Jadi saya masih buka untuk eh, pertemuan dari berapa ya? 10 ya? 9. 9 udah saya tutup belum? Belum ya. Dari 9 sampai ke terakhir nanti kalau saya udah apa namanya? Udah tutup kelas gitu ya. Atau ingin absen di apa pertemuan keberapa nanti itu masih saya buka kesempatan. Jadi teman-teman yang belum mendownload atau mengikuti perkuliahan di Edlink maupun eh, Zoom ya bisa ya ikut gitu. Terus em, saya rasa udah itu aja cukup. Saya foto dulu ya izin ya. Jadi nanti kalau misalkan Ibu kalian izin bertanya. oke boleh Mbak Luna. Ibu, saya kemarin lihat di Edilink, Ibu kayaknya udah absen yang ke-8, tapi saya nggak ada itu, nggak ada absennya, maksudnya nggak ada masuk kah atau izin kah kayak gitu, Bu. Oh, siapa namanya Iya, coba ya? Coba. Di kelas berapa Mbak? AKL 7 berapa ya, Bu? 70? AKL 702, Ibu. 702. Hmm. Mbak Luna ya? Hmm. Iya, Bu. Pembelajaran. 8 memang baru saya tutup ya, belum saya absen. Jadi yang saya absen adalah mahasiswa yang memang mengumpulkan UTS-nya gitu. Oh ya, baik, Ibu. Mbak Luna ini masuk Luna Gracia.
Iya Ibu, tapi kalau di ini saya itu udah finish tapi nggak ada tulisan attend-nya gitu sih Ibu. Saya Hah? cuma tanya aja Ibu. Iya. Iya, kenapa ya? Udah tanya ke IT belum? Belum sih Ibu. Oh, saya kira Mas ini itu dari ibunya. Nanti kalau Enggak gitu sih, saya kalau tanya dari ke IT-nya Ibu. nih kamu eh, saya screenshot ya. Ya, satu, dua, ya. Nanti buat bukti. Mbak, saya kirim di chat. Ya, Mbak, nanti di save kamu kirim ke IT, tanya, Mbak, saya kan sama dosen saya udah di absen ya, tapi kok saya nggak masuk gitu. Saya kasih tiga deh. Iya. Kita lihat lagi di ke AM. Hmm, ini. Nah, dua ya. Nanti kamu tanya ke IT ya, nih, simpen ya, Pak. Baik Ibu. Terima kasih ya Oke, Ibu. ya sama-sama. Ada lagi, Izin ya? Bu, Mm-mm. saya kendalanya sama Silakan. juga kayak Mbak sebelumnya. Siapa? Atas nama Uli Natasha. Natasha. Iya Ibu. Natasha. Kelasmu apa? 701 Bu. Uli Natasha. Bukan. Oh iya benar. Iya, iya benar Ibu. Uli Natasha. Oke, Mbak Uli. Kita Mbak. Nih, kamu di sini kamu masuk nih, Mbak. 6. Iya Bu, itu juga kemarin bingung sih Bu. Seingat saya sudah isi ini, sudah langsung download materinya. Iya, di rekapan saya pas kemarin itu harus nyari lagi sih. Coba ya 5 ya. Ntar coba saya cek, cross check di itu saya. Saya nggak bisa klik laporan karena di sini kan yang terbaru nih. Baik, Bu. Mending. Terima kasih Nah, Bu. iya, nih coba nih. Kamu yang belum ada sama sekali, eh, yang belum ada yang pertemuan berapa? Yang Yang sesi belum direkap. 8 Bu sama sekali juga belum. Oh, oh ya, sesi 8. Sama yang sesi berapa ya? Ada satu yang tulisannya alfa sih Bu, yang sebentar. Nah, itu tadi mungkin sesi ke-7, 6. Ini kan 5 nih. Sesi 8 belum saya. Nih, 8 nih. Coba ya, teman-teman. Nih, baru saya tutup. Baru saya Oh, masukin nih. Oh, oh yang 6 Bu, ntar, yang iya, apa? ntar kelihatannya gini nih. Nih, coba nih. Nah, UTS. Nih, saya contohin satu kelas ya. Nah, ini kan kemarin udah diperpanjang nih. Nih. Teman-teman yang belum ngumpulin ini sudah nih. Nah, tuh. 1 sampai ke berapa nih? Ini kelas. Nah, satu orang nih, Ayu Mila nih. Ayu Mila belum ngerjain 701. Nah, itu berarti nanti Ayu Mila nggak di absen tuh tesnya. Karena kan tidak mengumpulkan UTS-nya. Coba di 02. 02 yang nggak ngumpulin berarti tidak di absen. Nah, sesi 8 adalah Ani Rosita. Udah rajin-rajin ya ini 79 per 80. Terus 704.
704, coba 4, terus kita lihat, banyak nih, 64 ya, banyak banget nih, 64 yang ngerjain. Oke ya teman-teman ya, Izin tanya Ibu. jadi teman-teman yang nanya, Bu, pertemuan 8 belum diabsenin, ya belum, ya. Itu tadi tuh yang 704 banyak banget tuh yang ngerjain tuh. Cuma 64 orang. Yang selebihnya sudah bagus 79 orang. Oke, Oh iya, Bu. ada lagi? Bu. Izin tanya Bu. Oke, Izin Bu atas silakan. atas nama Ansar Bu. Oh, ini saya cek di Edlingnya yang pertemuan 456, saya Alpha Bu. Kalau untuk Kelasmu berapa? kelas 702, 701 Bu. 01. Hmm. Pertemuan berapa? 45. 4, ya 456 Bu. 456. Hmm. 456. Ansor ya. Tadi kamu nanya sama, oh ya. Hmm. Ansor. Mas, saya nanti cross check dulu nih. Saya Iya. cari dulu di mana ya. Data Oh, saya. sama ini sih Bu. Untuk fitur SES-nya emang udah nggak ada ya Bu ya? Iya, udah nggak ada. Kemarin kan ricuh ya. Mahasiswa Hmm. banyak yang nanya, Bu. Oh, Di grup apa yang kemarin sosialisasi tuh hmm. Ya kan izin Bu, pada saya sibuk jadi agak nanya itu. kesulitan monitoring sih Bu. Kadang saya suka lupa udah download file materinya atau belum. Jadi kadang udah diulang-ulang kan. Jadi nggak tahu yang udah ke progress tuh yang pertemuan berapa gitu. Biasanya kan kalau ada SIS kan ada itunya ya, progresnya ya. Ketahuan persentasenya ya. Iya, cuman kan kemarin gara-gara kok berturun naik turun lagi ya Bu, turun lagi ya Bu gitu. Padahal kemarin saya udah itu. Makanya dari adminnya benar-benar dihilangin Mas. Mm-mm. Itu. Makanya saya pas ngecek absen rasa rasa-rasa udah pas dicek secara rinci ternyata kok alpha ya gitu ya. Kalau yang SES kan ada persentase, kalau ada diisi absennya langsung naik gitu. Itu sih Bu. Iya, kalau itu sih bukan ranah saya ya. Iya, Gitu. iya Karena Bu. kan kita tim dosen hanya menerima doang. Mm-mm. Gitu. Ya Cuman paling antisipasinya mungkin gini loh teman-teman. Saya kan kalau saya pribadi juga ngakuin ya, saya kadang-kadang suka agak molor, kadang on time tapi Rabu malam banget gitu ya. Terus atau enggak Kamis pagi gitu. Nah, itu kan mungkin kalian bisa kalau download, saya punya aplikasinya di HP ya. Kalian ada yang download aplikasinya nggak sih di HP? Aplikasi Adlink? Ada Ibu. Ada Bu. Ada. Kalau misalkan ada yang baru, ada notifnya nggak? Iya. Enggak, Bu. Gak ada Ada notif. Bu, ada. Dulu Ada. ada, Ada Bu. kemarin ada Bu. Kalau sekarang. Nah, ya Tapi kalau ada tuh, hilang-hilang gitu. Iya, ya kalau kadang yang ada, ada, kadang enggak. ya kalau yang nggak ada, mungkin settingannya diubah kali ya sama kalian. Gitu. Nah, itu setiap ada notif gitu kan, itu langsung aja download dulu biar biar ini, biar apa namanya kalian nggak dianggap alfa gitu loh. Ya, kalau kelas saya inget deh, pasti kalau nggak Rabu malam ya saya sih kayaknya saya jarang ya kalau Rabu agak-agak pagi ya. Ini Rabunya Rabu malam banget atau Kamis pagi gitu. Kemarin sempet tuh yang pas liburan itu benar-benar kelupaan gara-gara ngerjain apa gitu kan penelitian, terus kelupaan gitu. Jadinya diingetin sama ketua kelas, Bu, belum ada materinya. Oh iya,
Kalau kelas saya gitu antisipasinya, inget-inget aja. Terus kalau misalkan memang belum materinya saya kirim, kalian ingetin di grup atau enggak ke perwakilan kelas gitu. Jadi Bu, Mbak, kalau ingetin Bu Muti belum kasih materi gitu. Saya mau download gitu. Jadi paling antisipasinya gitu ya teman-teman ya. Selain dari tadi di-download aplikasinya yang Adlin tadi, terus kalian kalau ada notif langsung di-download dulu. Jadi kerekat tuh di situ gitu ya. Mas Ansor ya. Nanti saya cross check lagi di rekotan saya nih. Saya perlu cari lagi untuk yang kelas 701 ya. Itu. Iya. Karena memang hmm, karena ya gitu. Antisipasinya di awal. Ya kalian kan saya juga paham lah kerja lah ya, kerjaan banyak, apalagi yang PNS-PNS ataupun yang swasta kan kadang-kadang sibuk banget ya. Tapi pas lagi lihat notif kan kita lihat chat aja kan ada notif gitu langsung dilihat langsung dibales gitu ya. Ya, ya, bagi saya sih yang penting di download kalau misalkan cuman terima kasih Bu gitu. Saya eh, menghargai sih sopan santun kalian. Cuman kalau misalkan kalian komentar terima kasih Bu, cuman tapi nggak ngedownload ya sama aja gitu. Karena peraturannya eh kalau cuman komentar dan view kan sama aja kayak cuman ngelihat doang, apalagi apa kayak cuman ngelihat doang sepintas gitu, tapi tidak eh memahami ya gitu. Walaupun memang kalau download belum tentu memahami karena download dulu nanti belajarnya nantilah gitu pasti kelas juga bisa gitu ya. Itu ya buat antisipasinya ya untuk Mas Ansur nanti ya Mas Ansur diingatkan besok saya ya. Oh iya, baik Bu. Oke. Izin Bu Muti, Oke, mohon izin Bu, Bu. pertanyaan banyak nih. Mbak, Eh, iya silakan izin Bu, mohon Mbak maaf. Mahayu. Iya, saya juga ini sih Bu ada rekap alfa itu 3 di sesi pertemuan kelima sampai dengan 7. Tapi saya sudah menyelesaikan semua yang di adlin sih Bu. Iya, nah jadi gini, kan kemarin saya juga bilang ya sama teman-teman, saya rasa teman-teman perwakilan kelas itu sangat eh, apa ya, informatif juga ke kalian. Jadi kalau misalkan saya mau absen, mau tutup kelas kan saya selalu bilang. Jadi kalau kalian melakukan perkuliahannya setelah saya tutup kelas ataupun setelah saya apa namanya saya absen. Nah, itu gimana? Kan nggak bisa saya absenkan. Kecuali memang nanti saya tanya apakah ada buktinya. Misalkan di kalau download itu kan di laptop ada kelihatan tanggalnya tuh, tanggal ngedownloadnya kan. Nah, itu kalian share apa? SS-in ke saya gitu. Itu bisa jadi bukti gitu. Ya. Nanti kirimin aja ke saya Mbak Mahayu sama Mas Ansor ya untuk buktinya. Nanti kalau misalkan dari rekapan saya ternyata kalian berdua memang alfa ya, tapi ada buktinya ya udah saya tetap saya ubah dari alfa ke masuk gitu. Mbak Mahayu dari kelas berapa? 70 berapa? 701 Bu. Iya. Oke, sama. Kayak gitu ya. Terus Mbak Rizky Saputri, silakan Mbak Rizky. Izin Bu untuk yang misal masuk kelasnya lewat link yang di-share di WA bukan yang di adlink itu Iya, mempengaruhi jangan. kehadiran ya Ibu. Iya, jangan ya Soalnya Mbak. sering itu jadi kayaknya banyak alfanya dari situ Bu. Oh, iya, coba eh kamu masuk terus di setiap itu ya, Iya Bu, setiap Zoom. seingat saya Oke, masuk terus terus ya. nanti saya lihat itunya, recordnya ya. Recordnya sama yang tadi tuh saya suka SS-in kalian apa, saya capture yang masuk siapa aja gitu. Terus di kamu yang saya alfain di pertemuan berapa? Di pertemuan keberapa Mbak Saputri?
Pertemuan 3, 5, 6, dan 7. Oke. Ntar ya, saya lihat dulu apakah kamu di pertemuan itu ada kegiatan kelas. Oke, lihat lagi. Mas Heru, silakan Mas Heru. Silakan Mas Heru. Mas Heru atau Mbak Dian, silakan Mbak Dian. Ya, Bu. Ya, ya Mas Heru silakan. Iya, Sorry, Bu. silakan. Ini berarti yang pertemuan 8 masih belum absen ya, Bu ya? Belum. Ya. Kalau saya sih yang 1 sampai 7-nya udah, tapi yang 8-nya belum, mau masukin aja, Bu. Yang 8-nya berarti Iya, memang belum ya, Bu ya? iya 8-nya belum. Nanti ya. Itu aja, Bu. Oke. Kalau besok saya nggak ada kerjaan, nanti saya cicil yang UTS-nya dulu. Yang pertemuan ke-8 saya absenkan, tapi penilaiannya nanti menyusul ya. Jadi biar kalian nggak nunggu-nunggu lagi, Bu. Baik, Bu. Ya. Oke, Masih, Bu. Mbak Dian, ya sama-sama. Silakan Mbak Dian. Eh, izin Bu, untuk yang AK-704 tadi kan dari rekapan Ibu masih banyak yang belum ya Bu ya, kalau dibanding kelas yang lain. Itu saya boleh dapat nama-namanya nggak Bu? Terus kalau misalkan, saya kan rencananya mau japri mereka satu-satu nih Bu, karena kalau dari grup sendiri itu dari 80 yang harusnya ada itu di grup tuh masih 55 orang Bu. Saya udah sempat announce juga di Adlink, tapi memang hanya segitu yang ter-reach out maksud saya Bu. Jadi kalau misalkan teman-teman 704 yang tadi di rekapan Ibu belum submit, eh, kalau diperkenankan saya mau minta namanya, lalu apakah mereka masih boleh Bu untuk mengumpulkan UTS-nya gitu Bu? Nah, itu dia sebenarnya Mbak. Berarti artinya mereka apa ya? Saya entahlah saya nggak paham ya. Maksudnya se-urgent ini loh nilai UTS gitu ya. Tapi dia mengabaikan gitu ya. Jadi saya berterima kasih ke Mbak Dian karena memang niatnya baik gitu ya sebagai ketua perwakilan kelas ya. Kamu ya. Iya betul Bu. Oke. Boleh. Tapi gimana ya untuk penilaiannya ya? Karena memang kan kemarin udah 2 minggu, ditambah lagi seminggu gitu ya. Terus mereka juga nggak ada woro-woro nanya ke saya, Bu, saya belum ngumpulin UTS gitu. Nanti kalau udah di akhir nih, pas udah pengumpulan nilai terakhir UAS, baru pada datang. Gitu. Mahasiswa jeleknya kayak gitu kadang-kadang. Jadi kadang-kadang tidak menghargai dari dosennya, terus tiba-tiba ujuk-ujuk datang gitu. Ya, tapi saya bijaksana ya. Eh, saya mungkin boleh saya kasih listnya, Mbak Dian silahkan untuk chat pribadi. Mungkin nanti saya kasih listnya sama sekalian kasih nomornya, tanyain komitmennya seperti apa untuk mengumpulkan UTS-nya. Tapi nilai UTS-nya saya tidak bisa berikan nilai yang maksimal, minimal nilainya 70% gitu ya. Oke baik Gitu Bu, aja terima Mbak. kasih banyak Bu. Siap Ya, Bu, jadi nanti biar saya adil sampaikan Bu. sama yang lain, karena Siap. yang lain kan saya lihat di sini ada yang dari tanggal 3 Desember udah ngumpulin. Hmm. Artinya saya juga kalau tanya ke yang lain juga nggak adil lah Bu kalau Ibu ngasih 100% atau 80% gitu. Ya, boleh kamu nanti saya kirim nih screenshotannya sekalian nanti saya kasih nomornya biar kamu bantu untuk chatin ya. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Batasnya mungkin batas terakhirnya eh, H+3 setelah saya kasih nomornya ke Mbak ya. Oke, siap Bu. Ya, Oke. terima kasih banyak ya Bu. Mohon maaf Ya, ya Bu, jadi sama-sama. merepotkan Bu. Iya, apa-apa Mbak Dian. Saya terima kasih. Saya kasih di grup aja ya Mbak ya. Siap Bu. Oke, ada lagi.
mahasiswa-mahasiswa yang kayak kalian tuh yang rajin gitu ya, yang aware gitu. Jadi saya sangat seneng. Tapi kalau teman-teman yang mohon maaf ya, yang nggak ada, ya mungkin karena dipikirnya, ya saya juga tidak paham. Lah, saya juga nggak mau berkomentar kalau salah ngomong. Intinya seperti itu, ya. Oke, saya akhiri kelas hari ini. Tadi saya sudah screenshot siapa saja yang datang. Jadi eh, cukup hari ini udah 9:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, banyak, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Izin sama-sama. pamit ya, Bu. Terima Ya. kasih, Bu.